Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di Gubuk Belajar. Di video kali ini kita akan membahas materi informatika part kedua, yaitu bab mengenal sistem komputer. Di part kedua ini kita akan membahas tentang perangkat keras atau hardware. Langsung saja kita bahas. Perangkat keras komputer atau hardware adalah peralatan di sistem komputer yang secara fisik terlihat dan dapat dijamah semua bagian fisik komputer. Perangkat keras komputer atau hardware dibagi menjadi 5 bagian, yaitu peralatan input atau input device, peralatan pemroses atau processing device, kemudian ada peralatan penyimpanan atau storage device, kemudian ada peralatan output atau output device, kemudian ada unit tambahan atau peripheral. Kita akan bahas satu persatu. Yang pertama adalah peralatan input atau input device. Operasi input berarti menempatkan data ke dalam memori utama komputer. Selanjutnya, data tersebut digunakan untuk proses komputer yang ditangani oleh unit CPU. Peralatan input dibagi menjadi 2, yaitu peralatan input langsung dan peralatan input tak langsung. Yang termasuk dalam peralatan input langsung adalah yang pertama keyboard, yaitu papan ketik untuk digunakan input data. Ini ya gambarnya. Kemudian yang kedua adalah mouse, digunakan untuk mengatur posisi kursor. Kemudian yang ketiga ada scanner. Ini adalah scanner, yaitu alat yang digunakan untuk membaca sebuah dokumen yang dapat disimpan dengan secara digital ke komputer. Kemudian yang keempat itu adalah voice recognition, merupakan sebuah peralatan untuk memasukkan suara manusia secara langsung. Contohnya adalah mikrofon. Ini ya contohnya. Kemudian yang kedua yaitu peralatan input tak langsung. Artinya data yang dimasukkan tidak langsung diproses oleh CPU, tetapi disimpan terlebih dahulu ke suatu media atau machine readable form atau bentuk yang hanya bisa dibaca oleh komputer yang berbentuk simpanan luar. Contoh disket, flash disk, hard disk eksternal. Ini adalah disket. Ini digunakan zaman dulu, sekarang sudah jarang digunakan karena memang kapasitasnya kecil. Kemudian ada flash disk, kemudian ada hard disk eksternal. Kemudian peralatan pemroses atau processing device, yaitu peralatan pemroses atau CPU, Central Processing Unit, adalah suatu mekanisme di mana input diproses untuk mendapatkan output atau hasil keluaran berupa informasi atau data yang diinginkan pengguna komputer. Komponen-komponen CPU, yang pertama ada motherboard atau mainboard, adalah papan utama di mana banyak komponen lain yang ditempatkan di situ. Ini adalah contoh motherboard dan di sini banyak komponen-komponen lainnya. Kemudian prosesor. Prosesor berfungsi sebagai unit pengolah pusat yang merupakan otak dari komputer yang mengatur kinerja komputer secara keseluruhan. Dan prosesor ini letaknya berada di motherboard. Ini ya. Ini prosesornya ditempel di sini. Kemudian memori. berfungsi sebagai unit penyimpanan data.
Ini adalah contoh dari memori. Kemudian video card berfungsi menghasilkan sinyal yang mengoperasikan komputer. Nah, ini contoh dari video card. Kemudian sound card yaitu berfungsi menghubungkan PC dengan produksi suara atau musical synthesizer. Nah, ini adalah contoh dari sound card. Ini sound cardnya. Ini sound card. Kemudian peralatan penyimpanan atau storage device. Yang pertama ada hard disk drives, yaitu alat yang terdiri dari benda keras, piringan hitam yang biasanya terbuat dari aluminium, berfungsi sebagai penyimpan data. Ini adalah bentuk dari hard disk drive. Kemudian di dalamnya ada piringan hitam. Kemudian ada optical disk, yaitu media penyimpanan data elektronik yang dapat ditulis dan dibaca dengan menggunakan sinar laser bertenaga rendah. Produk-produk optical disk adalah CD audio, CD-ROM, CDR, CDRW, dan DVD. Ini adalah contoh-contoh dari produk-produk optical disk. Kemudian peralatan penyimpanan yang lain itu adalah flash disk, yaitu alat penyimpanan data yang umumnya berkapasitas mulai dari 1 GB hingga di atas 16 GB. Ini pasti sudah tidak asing bagi kalian semua, flash disk. Kemudian ada peralatan output atau output device, berfungsi untuk menampilkan hasil dari pengolahan peralatan memproses. Hasil dari pengolahan tersebut dapat berbentuk gambar, teks, maupun suara. Contoh dari peralatan output adalah yang pertama monitor. Monitor adalah alat untuk menampilkan hasil pemrosesan. Jadi pemrosesan akan ditampilkan di monitor ini. Bentuknya hampir sama seperti TV. Printer berfungsi untuk mencetak hasil pada kertas. Nah, jika pekerjaan telah selesai bisa di-print di printer ini. Kemudian speaker yaitu peralatan output dalam bentuk suara. Kemudian ada LCD proyektor yaitu peralatan output yang menampilkan hasil ke layar. Selanjutnya ada unit tambahan atau peripheral, yaitu komponen tambahan yang berfungsi untuk mendukung kerja komputer sehingga fungsi kerja komputer menjadi maksimal. Contoh dari unit tambahan adalah LAN card. Fungsinya adalah menghubungkan beberapa komputer dengan menggunakan suatu jaringan, khususnya dalam area LAN. Sebagai contoh, jaringan komputer yang ada dalam suatu gedung, satu rumah, satu kantor, dan lainnya. Ini adalah alat LAN card. LAN card ini yang menghubungkan komputer satu dengan yang lainnya, atau bisa menghubungkan dengan internet menggunakan kabel. Kemudian yang kedua adalah wireless LAN card. Fungsinya adalah menghubungkan komputer dengan akses jaringan tanpa menggunakan kabel atau wireless. Jadi ini langsung tanpa menggunakan kabel. Yang terakhir adalah Bluetooth. Fungsinya adalah menghubungkan dan bisa dipakai untuk melakukan tukar-menukar informasi di antara peralatan-peralatan tanpa menggunakan kabel, melainkan menggunakan hubungan radio jarak dekat atau short range radio link. Jadi untuk Bluetooth ini jaraknya maksimal adalah 10 meter. Jika terlalu jauh biasanya akan tidak terkoneksi. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya bahas kali ini. Dari saya cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.